masing-masing. Itu mata semua. Yang paling penting Anda fokus sama penyembahan dan hidup. Di akhir zaman ini Tuhan mencari orang yang setia meskipun digoncang apapun. Allah itu mencari orang-orang yang punya iman meskipun nyawa itu taruhannya. Karena surga adalah paling utama. Uang kadang-kadang saudara, bukan kadang-kadang, sudah akhir zaman ini itu tidak ada lagi kekuatan, tapi iman adalah kekuatan, firman adalah kekuatan. Malaikat kedua kali. Tuhan, Kau sempurna. Ya tahu pujian sama-sama lebih keras, fokus kan? Dalam rencanamu dan karyamu. Mari semua di rumah. Serahkan hidupku murni, murnikan dengan Roh-Mu. Semua sama-sama angkat hati. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Minta sama Tuhan, murnikan dengan Roh, dengan Roh-Mu. Angkat dalam hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mau berdoa pagi ini, Tuhan, apapun namanya, yang penting Yesus tinggikan. Tuhan, Kau memakai batu untuk bisa berbicara, maka juga memakai laptop dan semua ini untuk bisa menyampaikan kabar baik. Mau berdoa, Tuhan, kuduskan jalan ini dengan nama-Mu dipermuliakan. Dan Tuhan, kami yang mendengar juga tidak ada gangguan, lancar dimanapun, sampai luar negeri sekalipun. Kami tidak butuh apapun, hanya api Tuhan. Pagi ini bicara atas kami, bicara atas kami, sampai Tuhan kedalaman roh kami, sehingga tidak ada yang kami takutkan lagi selain menuju surga. Tidak mau ke neraka, kami tolak. Latih hidup kami berbuah bagi nama-Mu. Dan apapun yang tidak beres Tuhan, kami berdoa, berikan kami Tuhan kemampuan dan kuasa-Mu menyingkirkan. Tapi latih kami untuk mentaati firman. Itu yang penting, karena orang lihat dari luar, tapi Kau lihat yang di dalam. Itu yang membuat nilai ada. Ihanasu kuramati, idabatasu soto kuramati. Latih kami serius akhir zaman ini. Di tengah corona, tengah goncangan apapun, latih kami serius untuk yang rohani. Karena kami tahu Tuhan Kau beda sangat cinta. Bicara bagi dalam nama Yesus. Berikan semua yang menonton juga, berikan pengertian ilahi, sehingga kami menangkap bukan dengan otak kami, tapi dengan roh. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Perasaan dan hatimu lebih penting. Dalam nama Yesus, kami percaya mujizat terus terjadi. Dan Tuhan, iman juga dengan perbuatan juga tergenapi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih tempat ini Tuhan, berkati tempat ini. Dalam nama Yesus, kuduskan tempat ini. Sungguh kuasa-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus, mari kita percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Silakan duduk dalam kasih Tuhan. Nah, saya hari ini cuma bicara singkat saja, ya, seperti tempat lain, kota lain. Saudara, saya terima kasih boleh pinjam di tempat ini. Ini semua karena Tuhan. Ya, saya mengucap syukur. Coba lihat sama-sama 1 Raja-Raja pasal 18
Kitab Raja-Raja pasal 18. Saudara coba Anda baca ayat yang langsung saja, ayat yang ke-37. Saya minta Anda semua aktif baca semua supaya imanmu timbul dan muncul rema. Apapun gocanganmu, tunjukkan ada Yesus. Baca sama-sama 37. 1, 2, 3. Jawablah aku, ya Tuhan. Semua yang keras, jawablah aku. Supaya bangsa ini bahwa apa? Engkaulah Allah, ya Tuhan. Terus saya pagi ini Tuhan ngomong satu hal yang saya minta Anda ngerti ya. Perhatikan baik-baik tentang doa. Jadi perhatikan saya. Kalau Anda ingin doa ada anointing, ada urapan, yang paling penting Yesus yang paling muncul, bukan dirimu. Bukan pelayanan, bukan gereja yang besar, bukan persekutuan yang besar, tapi Yesusnya. Jadi ada perbedaan. Kalau Anda doa itu yang penting Yesusnya paling ditinggikan, jadi dimunculkan. Ada amin? Itu sudah. Karena Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Jadi pada berdoa Tuhan supaya mereka tahu aku menyembah Engkau. Mereka tahu aku ini percaya dalam nama Yesus ada pertolongan. Setuju katakan. Jadi jangan sungkan. Barang siapa malu mengakui nama Tuhan itu Tuhan tidak akan mengakui, Tuhan Bapa. Jadi supaya engkau tahu, Elia ini menantang 450 nabi palsu. Nah, kita tahu lebih daripada 450 nabi palsu. Yang penting dia hadapi sendiri. Bahasa Jawa ini ijenan sendiri. Orang kalau percaya Yesus mau tantangan gede apapun sendiri pun sanggup membalikan keadaan. Tapi saya kasih tahu tergantung kamu. Kalau Anda punya roh yang bagus, ya tidak bimbel istilahnya. Anda punya roh yang bagus, tantangan apapun kamu hadapi sendiri. Anda boleh minta bantu doa boleh, tapi setiap orang pergumulannya beda masalah. Temanmu hanya bisa bantu doa, tapi untuk terjun dalam masalah enggak. Tuhan punya rencana masing-masing beda, ukuran dan takaran yang berbeda. Setuju katakan amin. Nah itu yang engkau harus ngerti, bahwa saat engkau mengalami ini seperti Elia, supaya engkau tahu aku ini nyembah engkau, supaya mereka tahu aku ini percaya padamu. Anda punya iman seperti ini apa tidak terserah, tapi perhatikan saya ke depan dulu supaya Anda tahu sekarang. Ya, Elia doa begini, supaya mereka tahu bangsa ini, jadi bukan 1, 2 orang, 30 orang seperti sekarang, atau berapa orang sekarang, dan 1.000 orang ya, bangsa, satu bangsa. Supaya RT ini tahu Yesus yang kami sembah. Setuju kan? Dan itu hebat. Supaya mereka tahu, bapakku ini tahu, mamaku tahu, aku ini melayani kau. Nah seperti itu toh, tengah-tengah goncang-goncang gini. Kadang-kadang ya, kadang-kadang B, kadang-kadang C. Firman dan firman. Supaya mereka tahu, aku ini percaya mujizat. Nah, perhatikan saya ke depan dulu. Perhatikan ke depan. Lalu doa yang pertama, perhatikan. Supaya bangsa ini tahu, engkau adalah Allah. Tapi yang kedua, saudara, dia ekstrim. Ekstrim begini. Supaya juga mereka tahu, aku hamba yang diutus. Nanti katakan amin. Anda jangan bicara sombong dulu atau menghakimi, jangan. Tahu, lihat saya ke depan dulu. Pertandingan ini supaya menunjukkan karena bangsa ini saudara mendua hati. Mendua hati. Jadi saudara bangsa ini juga percaya sama nabi-nabi palsu atau berhala-berhala ini. Jadi dia tunjukkan supaya aku ini nyembah Engkau Tuhan, supaya mereka tahu aku ini hamba yang Engkau pakai. Nah itu penting. Kalau ada doa, saya kasih tahu saya yang penting Yesus pertama. Yang kedua Anda diurapi, sejujurnya takaran itu lebih penting. Dan saya kasih tahu Alkitab mencatat, coba baca sama-sama. Ayat berikutnya, semua baca supaya corona ini punya urapan yang dahsyat. Ayat yang ke-38, yang keras semua, 1, 2, 3. Lalu turunlah. Terus, ini yang paling penting. Bahkan apa? Saya suruh Tuhan ngomong pagi ini buat semua yang hadir. Nanti buat yang nonton di rumah semua. Dari luar negeri juga ada. Perhatikan saya baik-baik. Begitu api Tuhan turun, ini hebatnya. Saya minta Anda tanamkan bukan di otak ya. Karena otak ini mikir. Pasti rasio. Iman, tanaman iman. Jadi gini. Api Tuhan turun. Menyambar apa? Air. Jadi sesuatu yang berbeda. Saya minta Anda paham, saudara. Mengerti baik-baik. Kalau Anda percaya Yesus jangan setengah-setengah. Percaya betul. Oh ini Tuhan mau datang kedua kali. Anda berdoa, kalau berdoa
percaya betul, harus percaya. Api pun bisa menyambar air, padahal air itu bertolak belakang, dijilat habis. Allah kita, dan saya depan, Allah kita tidak kenal namanya tantangan semua. Mau contoh, aku percaya Tuhan, pokoknya percaya kok. Anak Tuhan biasanya ngomong begini, caranya, itu otak bisa jalan. Betul apa enggak? Nek kamu sudah ngomong cara, berarti pikiranmu melaku. Bahasa Jawa gitu. Inimu jalan. Ya apa ora? Yes or no? No. Yang di luar negeri ngerti yes or no Pak? Karena rasa sudah bilang, oke Tuhan, aku akan tolong kamu. Ini semua lunas. Caranya Tuhan, Tuhan ngomongnya adik caramu, utakmu kakek utak. Percaya itu kadang-kadang gak pakai pikir. Wong cuma percaya, sisa apa gampang? Gampang. Sisa apa gampang? Ya gampang praktek kalau tunjuk bukti gitu loh. Ojo mengotek gampang. Begitu prakteknya. Nah, orang itu kadang-kadang pasang status begini. Never give up. Status itu wah profetik. Never give up. Begitu kena masalah kok give up itu goblok. Setiap orang ada ukuran dan takaran. Tapi Anda harus naik, jangan turun. Setuju katakan amin. Corona begini Anda harus punya iman yang seperti gini. Api pun menyambar habis air. Bukan air nyambar api loh. Api. Satu lagi Tuhan ngomong sama saya, ada yang ajaib. Saya nggak usah buka firman-Nya. Tapi perhatikan. Mata kapak itu bisa timbul ngapung. Hukum fisiknya nggak ada. Besi ngapung di air nggak ada. Kecuali Allah yang kita sembah. Siapa yang percaya? Nah doa seperti itu. Saya didampingi kali ini ya, dampingi sama Doni. Ini ketua FB Malang, Doni. Ya nama baptisnya Abraham. Yang ini juga CKI, PDP CKI tema pertemuan. Yang ini pujian juga bantu FB Malang, Denny. Ya saya minta Anda ngerti sudah. Yang penting itu perhatikan saya urapan. Ada amin? Jangan ada nanti bimbing pujian suaramu falus, tapi yang penting urapan. Kalau nggak ngangkat udah harus namanya hikmat. Ada amin? Nggak ngerti kunci, sih penting urapan. Saya nyanyi bingung saudara. Nanti antara si neraka dan surga. Nggak saya minta Anda pak. Ya, saya minta Anda ngerti. Sekarang saya kebetulan ngomong soal saya nggak khotbah panjang saudara. Yang penting pesan Tuhan. Sampai nanti kita ini lagi doa supaya kembali kepercayaan boleh dibuka. Tepuk tangan dari Yesus. Ya. Karena yang bulan kemarin kita ambil digerbek saudara. Tapi Tuhanku baik, mau digerbek langsung mau bubar itu tepat waktu. Turun tangan semua, turun tepat waktu saudara. Jadi ketua PBC Jogja Andrew itu yang badannya besar ini dan PDP-nya Amir Sulistyo. Ya, jadi namanya Paulus itu harus mati ya garis depan sebetulnya. Anda jangan ketawain dia sekarang. Pak, saya percaya istri-istri mereka bangga. Amin. Ya perhatikan saya kok ini, ya perhatikan saya depan. Jadi kalau Anda doa mulai sekarang ini ada Tuhan, aku lakukan ini supaya mereka tahu Engkaulah Tuhan. Nah kalau kamu lakukan dosa orang lihat, nah Yesus umpama. Ya apa enggak? Hal yang kedua, supaya mereka tahu aku ini hambamu, aku ini orang yang kamu pakai, atau orang yang berkenan di hadapanmu. Baru api Tuhan turun. Nah, saya minta Anda ngerti, dan saya depan. Doa itu api Tuhan turun, api yang halangan itu disambar habis. Ini saya ngomong sekarang, didampingi mereka sendiri lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Kalau saya sendiri sering, tapi karena didampingi, mereka sendiri ngalami. Itu namanya impartasi. Ya, kita di mobil berapa kali kota kita lewat pos-pos penjagaan itu sama Tuhan dibuat tidak ada. Yang orang ngomong daerah sini kena sama Tuhan dibuat apa? Polisi pun lagi dulu. Polisi bukan berarti Anda ngomong doakan polisi dipakai Tuhan juga. Tapi itu case tertentu. Kalau nama Pak, boleh nggak Pak Yeremia saya liburan? Nanti polisi nggak ada pemeriksaannya. Tak kalau Tuhan derek. Ini kan pelayanan. Nanti katakan jadi dibikin sepi. Mereka ngalami ada yang dibikin polisi 30 sama tentara yang bisa diam. Nah kamu kan gak ngalami cuma kok iso ngalami ini. Makanya ngalami kok kakek teologi ya. Berarti ada ngalami Tuhan Yesus. Orang ngomong iman, praktek mana? Iman. Lah praktek mana? Iman.
Contoh, ngampuni. Oh, saya udah ngampuni. Begitu ketemu orangnya, wah bukan. Itu orang ngampuni. Enggak, di sini nggak ada, di luar angkasa. Kita membuat orang mati masuk neraka ya begitu. Terus pelayanan masih sakit hati ya, masuk neraka. Gak ada masuk surga, sakit hati gak ada masuk surga. Pendeta sakit hati lebih diperhitungkan juga, hati-hati. Makanya jadi bapak ini kok saya gesekan sama sini, ini susah. Ada amin? Nah, sekarang perhatikan saya. Ini doa. Jadi api Tuhan turun. Selesai ke depan. Hanya sekali ngomong, turun api Tuhan, menyambar habis. Padahal disuruh berapa kali? 3 kali. Sambar habis. Tapi dalam mesbah Anda harus ingat ada satu hal. Catat kok perlu. Di atas mesbah itu mesbah itu sudah diruntuhkan, dibangun. Begitu dibangun, ditaruh potongan daging. Roma 12 ayat pertama tidak ada baca sendiri. Artinya tubuhmu harus taruh di atas mesbah. Keinginanmu, cita-citamu. Yang saya sempat tegur, yang Tuhan ngomong ini begini. Di tengah Anda dirumahkan, saya heran hobi-hobi daging itu kok bisa muncul, itu saya heran. Ngerti ya? Hobinya muncul, bukan lagi doa yang kuat. Hobi muncul. Pinter masak ya ajaib. Tapi jadi akhirnya roh ini kurang. Mungkin Anda ngomong, itu kan baik, betul. Dan saya ke depan, baik di hadapan orang, tapi itu benar di hadapan Tuhan. Itu yang membuat anak Tuhan mati masuk neraka. Hobi kalau buat urapanmu begitu kamu doa rasanya hilang. Ingat nomor 1 keintiman, setuju katakan? Intim sama Tuhan. Lainnya kesenanganmu itu nomor 2. Maka taruh di atas daging, di atas mesbah daging. Ada amin? Kalau ada ngomong, Pak saya pintar IT, lalu buat nginjil baik. Atau buat nama Tuhan dipermuliakan. Pak, saya bisa main gitar, lalu Anda ngamen di pinggir jalan, nama Yesus dipermuliakan. Asal lagu rohani ya. Baca nyanyi begini nasi ya, jangan itu sekarang. Ada amin? Itu namanya anointing. Nah, saya minta Anda lihat, sekali doa turun api Tuhan, menyambar habis. Tapi saya minta Anda lihat ayat berikutnya. Ini yang Tuhan suruh saya ngomong. Ayat yang ke-41. Saya minta Anda baca semua ya, bukannya nonton tapi baca semua, di rumah juga baca. 1, 2, 3 yang keras semua. Kemudian dan saya bilang, hujan belum turun tapi bunyi mujizat sudah dengar. Setuju anak-anak? Siapa yang percaya ini? Kalau Anda pendoa, Anda ngaku orang profetik, Anda ngaku dengar suara Tuhan, sebelum terjadi mujizat, Anda roh ini sudah terasa. Apa yang akan Tuhan nyatakan? Ini yang membuat momentum Tuhan terjadi. Masalahnya, saya kasih tahu, kita sudah dengar apa yang Tuhan mau lakukan, tapi kita bimbang. Akibatnya, ya Tuhan mau kasih sama kamu, batal. Elia, dia bilang ini, pulang, bunyi, ingat, hujan tidak pernah turun. Jadi kalau kita ngomong, Pak saya nggak dengar, tapi hati saya percaya itu sudah bunyi dari Tuhan padamu. Setuju katakan ini. Percaya katakan amin. Lah masalahnya kamu percaya apa enggak? Pak bunyi ini kok lama-lama kok hilang tambah hilang. Berarti hatimu sudah kurang percaya. Kamu harus ngaku rendah hati. Bunyi, ada ngomong gini, suap karena bunyi derai hujan sudah dengar. Saya kasih tahu, belum ada awan. Mujizat Tuhan terjadi, semua perhatikan. Mujizat Tuhan terjadi. Kadang-kadang kamu harus percaya dulu. Bunyi di hatimu ini. Ini profetik. Bunyi di hatimu apa? Ini yang kamu harus respon. Kalau setannya lebih kuat, tidak bisa dengar apa yang Tuhan. Atau daging. Atau berita yang kamu dengar lebih kuat daripada firman Tuhan. Bunyinya bukan bunyi firman. Bunyi ketakutan dan kekhawatiran. Bunyinya apa? Kalau bunyimu lebih banyak ngomong kanan kiri, bunyinya bukan pesan Tuhan lagi. Bunyi derai hujan sudah kedengaran. Kadang-kadang kita harus ngerti bunyi ini. Nah lihat ayat berikutnya 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia, perhatikan semua Alkitab, naik ke puncak gunung Karmel, top ya di atas. Lalu ia membungkuk, perhatikan. Anda boleh tiru, Anda boleh tidak, terserah. Tapi ini cara yang Elia lakukan. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Sekarang saya minta Anda baca semua yang di rumah juga 43. 1, 2, 3. Yang keras. Setelah itu ia berkata kepada buksanya, lihat. Terus
Berapa kali? Biasa ke depan. Doa ini yang Tuhan ngomong sama saya. Kamu harus ngomong pagi ini buat yang FB Jogja dan buat yang dengar streaming. Berarti saya ke depan. Saudara. Ternyata doa yang pertama sama doa yang kedua itu caranya beda. Saya minta Anda berdoa lebih paham. Karena mujizat yang pertama dengan cara doa yang itu, mujizat yang kedua beda kadang-kadang. Jangan Anda plot Tuhan, nggak bisa. Jangan ngatur Tuhan. Kebanyakan anak Tuhan itu setengah mati hidupnya. Kenapa? Dia berpola pikir, dulu begini, sekarang harus begini. Itu karepmu. Dan Tuhan beda. Dengar ya, yang tadi sekali doa, api Tuhan turun. Sesuatu yang miracle, sesuatu yang ajaib turun. Herannya yang kedua, 7 kali. Jadi perlu apa? Percaya, betul. Tapi perlu setia. Nah doamu kalau bisa tidak setia, tapi mengharapkan mujizat Tuhan, jangan mimpi hujan Tuhan turun. Itu yang saya ngomong pagi ini. Anda bisa ngomongin orang lain. Lampu mati. Jangan nutupi, Pak pada bisa jangan nutupi. Perhatikan baik-baik. Ya, ini sudah putus. Tetap. Ya, saya baru belajar kamu kok. Bisa? Hotspot ada? Ya, bisa. Langsung ya. Yes. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan semua. Tenang. Perhatikan. Jadi gini sekarang. Kadang-kadang kita begini ya. Doa yang pertama. Bisa? Doni, jangan ngomong. Bisa? Ya. Oke, ya perhatikan. Perhatikan saya. Doa yang pertama itu sekali. Fokus ya. Doa yang kedua berapa kali? Maumu yang mana? Ayo. Mau Anda yang mana? Saya mau 7 kali. Yakin? Tak doa nol. Atau Anda minta, Pak, saya minta sekali. Ini mumpung laptopnya menghadap saya sekarang. Angkat tangan oleh. Saya butuh sekali angkat tangan. Jangan masih delok. Paling Tuhan di atas. Angkat tinggi-tinggi. Halo. Yang pingin sekali. Turun tangan. Siapa yang pernah mengalami sekali doa mujizat Tuhan terjadi? Angkat tangan. Tinggi-tinggi dong. Gentleman. Turun tangan. Siapa yang belum pernah mengalami sedang doa, sekali doa dijawab? Siapa yang belum pernah? Angkat tangan. Semua pernah mengalami. Sekali doa jawab. Berarti sekarang 7 kali jawab. Siapa yang belum pernah? Jangan nanti Anda bujui saya. Saya belum pernah, Pak. Saya belum pernah. Berarti Anda pernah mengalami sekali doa, mujizat Tuhan terjadi. Angkat tangan lagi. Laptop menghadap gua, jangan tangan. Amin. Pernah mengalami? Berarti sih 7 kali belum pernah. Pernah. Berarti harus 100 kali. Nah, saya minta Anda saya ke depan. Perhatikan saya baik-baik. Ya. Tenang aja saudara. Diizinkan Tuhan, peperangan terjadi. Semua jangan panik, firman Tuhan jangan terganggu. Lihat saya ke depan. Jadi saya kasih tahu, mujizat yang pertama terjadi dengan sekali doa. Mujizat yang kedua, saya minta Anda catat, terjadi 7 kali. Ingat baik-baik. Kalau Anda ingin urapan doa turun, jangan coba ngatur cara Tuhan. Halo? Ada amin? Anda ngomong, Tuhan aku mau begini, karpu seperti ini. Itu maumu, bukan mau Tuhan. Aku maunya Tuhan, A, B, C, D. Jamnya kayak begini Tuhan. Mau Tuhan. Tuhan ngomong, aku mau D dulu, yang lainnya belakangan. Mau apa? Karena kita bukan Tuhan. Berarti katakan apa? Kayak contoh kita kemarin ke pos ini, ada pos penjagaan. Kita berpikir, perhatikan baik-baik. Kita berpikir pos itu, yang pertama dan kedua itu sudah lewat. Kita berpikir, karena sudah ngomong lewat. Ternyata ada pos yang dirubah, saudara. Dirubah. Begitu pos itu dirubah, saudara. Yang nyetir kaget, loh, kok ada pos? Nah, dengar baik-baik. Ya, langsung cepat. Ya, memang khotbah begini ini kalau praktek saya nggak bisa, saudara. Ini khusus pendeta-pendeta yang canggih. Saya haleluya. Perhatikan baik-baik. Tes. Sudah? Oh sama? Canggih sekali. Oke, perhatikan saya baik-baik. Nah, bisa? Yang di rumah sabar ya.
Anda boleh ketawa dan minum kopi sekarang boleh. Ya. Tes. Ya, sudah pelan-pelan aja. Nah, lebih kecil. Nah, perhatikan baik-baik. Sampai mana? Nah, pos itu berarti saya ke depan. Gangguannya di stop. Perhatikan. Pos yang 1, kedua kita lewat. Secara pikiran manusia kita sudah lolos. Ternyata ada pos ketiga, tenang aja semua. Dan pos ketiga saudara, yang dibuat polisi baru. Yang ini membuat anak-anak Tuhan yang sama saya ini kaget tuh. Kok ada pos? Saya kasih tahu, langsung rodo naik. Kalau lihat 1, 2, 3 ini rodo nyantai, betul apa enggak? Sudah lolos. Sama Tuhan dibikin awat ini, bikin menyempit tentara-tentara polisi, ya. Dan kita lihat kuasa Tuhan. Mereka cuma diam, seperti dibutakan. Kita lewat. Ayo. Kalau Anda masih berpikir dengan cara itu bukan doa lagi, rasiomu masih naik. Ya orang. Tak tahu kamu budak Tuhan. Apa yang harus lakukan? Tuhan ngomong beli tempat ini. Tempat ini mati Tuhan, sepi. Tuhan ngomong beli. Nah itu namanya percaya. Kerja tempat ini. Gajinya kecil, bahkan nggak digaji. Percaya. Kerjanya rasio main. Dan rasio main. Buat makan apa Tuhan? Akhir zaman di tengah corona ini saya mengucap syukur saudara. Kenapa corona ini kita doakan supaya berhenti. Tapi pada waktu terjadi pandemi ini pertama kali saudara kelihatan rohani diuji, mana kambing mana domba, langsung ya. Kalau kita ngomong Tuhan jangan lama-lama, Tuhan ngomong mau kuat kata perpanjang umpama supaya apa? Rohanimu terbakar. Kalau nggak gitu saudara, mau ngantuan. Ngerti kan Tuhan? Doa kuat tapi tidak fokus kerajaan surga. Mau kemana doa? Mati semua. Kebutuhanmu, Tuhan ngomong, nggak usah lihat pekerjaan, hanya percaya. Coba. Otak kan jalan, bener? Otak kan jalan. Besok bayar tagihan. Rapat. Ini kebanyakan. Ini. Tuhan ngomong, nggak usah terbayar dulu. Bisa apa? Menengahin. Ada amin? Harusnya gampang. Kalau Anda nggak pernah ngalami atau jarang ngalami susah. Kenapa? Ya itu karena pakai Yesus pakai otak. Ya, maka saya minta Anda paham. Di tengah satu doa langsung api Tuhan turun. Yang kedua 7 kali. Dan itu bujangnya selalu naik. Perhatikan saya depan. Bujangnya selalu naik. Naik sekali. Bujangnya itu harus seroh. Kalau nggak seroh itu haleluya bujangnya. Dia turun, nggak ada apa-apa. Naik lagi. Tidak apa. Coba bujangnya maaf. Bujangnya itu menjengkelkan, tidak seroh. Itu perlu dipecat. Serius. Kenapa? Bujangnya ngomong, nggak ada apa-apa. Itu kurang ajar ngomong gitu. Bujangnya sekali naik, tidak ada apa-apa. 2 kali naik, tidak ada. 7 kali. Coba kalau bujangnya nggak roh, dia paling gini. Sudah Pak, ya nggak apa-apa. Itu bujang yang saya kasih tahu. Itu namanya bujang yang namanya memboroskan urapan. Kira-kira perlu dipenggal seperti nabi-nabi tadi. Naik 7 kali, perhatikan. Begitu dia ngomong gini, ini mujizat. Aku lihat awan setelapak tangan. Mujizat yang kamu alami tidak langsung gede, di tengah. Pertama kecil dulu. Hanya jauh. Tapi saya katakan, karena doa itu jadi besar dalam tempo singkat. Alkitab mencatat, kita baca sendiri, langit jadi gelap. Lalu dia ngomong sama Ahab, kendarai keretamu cepat, karena hujan lebat akan turun. Ingat, tidak pernah hujan sama sekali, kekeringan. Hanya karena 1 orang. Ini yang Tuhan ngomong sama saya beberapa waktu yang lalu. Kamu harus perkatakan. Ayat Tuhan sama begini, Tuhan, oke, perkatakan apa? Pesawat akan ada. Ingat ya, pesawat akan ada. Saya ngomong, oke Tuhan, saya doa. Saya ngadap Tuhan, Tuhan ngomong apa? Pesawat ada, saya ngomong, pesawat ada. Lalu Tuhan ngomong, pesawat memang sudah ada. Tapi terbangnya itu. Nah itu namanya doa spesifik. Kalau kurang peka itu main ini, rasionya ketinggian. Bahkan ini pelayanan itu pecah semua. Harus spesifik. Pesawat memang sudah ada, ya sudah, terbangin apa? Saya bilang, gimana Tuhan? Perintahkan. Nah itu perintahkan ini. Lalu saya ngomong, perintahkan. Nah ini supaya Anda ngerti Alkitab. Saya minta Anda ngajak ke depan. Kalau Anda suka firman, lalu Tuhan kasih rema. Nah remanya apa?
Seperti yang kukatakan, hujan tidak turun. Seperti yang kukatakan, hujan turun dengan perkataan satu orang. Lalu saya ngomong, Tuhan, pesawat akan terbang kembali. Nah, saya kasih tahu pengumuman dari menteri keluar, boleh. Cuman masih belum sempurna, saya ngomong, akhir syarat. Soalnya saya mungkin tanpa syarat. Bisa, kenapa terbatas sama rasio? Nanti katakan apa? Karena kebanyakan apa? Maaf ya, roh agamawi. Pinter-pinteran khotbah, akan pinter. Oh ini hebat-hebatan. Yang dilihat bukan pinter-pinter khotbah, iblis pun lo pinter khotbah. Imanmu, hatimu ke Yesus apa tidak? Ada amin? Nanti di sana nggak ada tuh. Oh kamu pinter khotbah, masuk duluan. Wah khotbah cuman meremelek belakang enggak gitu kan. Hati. Makanya kita lebih radikal. Aku mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, bla bla bla. Saya bernubuat ini berkali-kali dari dulu sudah. Ingat Tuhan teman ngomong sama saya, perhatikan baik-baik. Tuhan ngomong, nubuatanmu tidak akan menyelamatkan engkau, apalah hatimu. Itu aja pegang. Kau usah saingan nubuatan. Setuju? Oh kau usah berlatih. Oh saya lebih pegang. Yesus yang ditinggikan. Lapo kalau bingung. Saya orang yang luar negeri ngerti masa Jawa. Lapo kok bingung di tiap kamus. Confused. Nanti katakan amin. Ya saya dapat info di data sampai luar negeri sudah. Lumayan, moga kita muncul di luar negeri. Sampai Jepang, sampai mana sudah. Nah berarti saja kan. Tinggal ya. Mulai hari ini pulang sebelum saya doakan kalian, perhatikan. Cara dapat jawaban mujizat dengan sebelum corona sama sesudah corona atau di tengah corona itu jawabannya bisa beda dengan cara berbeda. Mungkin dulu kok aman, sekarang Anda di tengah ketakutan, doamu harusnya radikal. Kalau nggak radikal kamu dilibas sama ketakutan. Nanti katakan, kalau nggak radikal maaf saudara, kamu disikat sama ketakutan hanya sebatas otak. Nah coba satu firman lagi saya minta Anda mengerti juga di rumah, jangan Anda panik dengan ini ya. Coba kita lihat kitab Yeremia. Yeremia semua baca di handphone juga bisa, handphone yang kudus ada. Alkitab yang kudus. Yeremia pasal 27 ayat yang ke-8 langsung aja. Yeremia 27 ayat yang ke-8. Sudah dapat semua, katakan amin. Nah, semua yang di rumah juga baca 1, 2, 3 yang keras. Tetapi bahasa takut kepada Nebukadnezar Raja Babel dan tidak menyerahkan tengkuknya. Baca semua. Terus sampai mereka. Nah ini nubuatan, saya akan baca ke depan. Ternyata orang yang tidak mau turun dalam kerajaan Babel, diperhatikan saya, ditindas Nebukadnezar dari Babel. Orang yang mereka pakai nabi juga bernubuat. Kita menang. Saya kasih tahu. Kalau Anda doa bukan dari hati Tuhan, tapi maumu sendiri, saya kasih tahu, jawabannya bisa beda. Ternyata Tuhan punya rencana, mereka harus tunduk di bawah kuk Raja Babel, baru malah survive. Yang kalau saudara baca nanti, cari firmannya sendiri, nggak usah tanya. Akhirnya di mana Pak? Cari ODW supaya baca Alkitab, perhatikan baik-baik. Mereka yang keluar dari kuk Raja Babel ternyata mati di luar. Mereka yang masuk dalam kuk Raja Babel, karena Raja Babel ini saya katakan bukan disana, itu kejam dan keras. Justru mereka survive. Coba, Anda yang dengan tengah corona ini, Anda hidup dengan urapan Tuhan, justru Anda mengalami mujizat. Anda harus percaya itu. Setuju katakan apa? Anda mengalami mujizat. Kenapa? Rohani banyak tidur. Corona begini, diuji. Bukan firman yang kamu khotbahkan, tapi iman dari khotbahmu akan muncul. Saya kasih tahu sekarang, banyak kebobrokan pelayanan. Saya ngomong berbelakang. Ya ada orang-orang yang memperkosa anak kecil, tapi khotbah. Ada lagi yang bela-bela, ada lagi predator. Saya kasih tahu, ada yang mata duitan. Saya ngomong perlu diuji semua, karena pelayanan tidak menyelamatkan. Ada yang jebloskan penjara, baik. Tabur uang. Nanti katakan apa? Baca ke depan supaya Anda ngerti sekarang. Justru yang di kuk Raja Babel malah survive.
Anda di tengah seperti ini, kalau Anda punya iman, imanmu naik, justru malah mengalami mujizat. Siapa yang percaya katakan? Kalau semua baik-baik, imanmu tidur. Bahkan mas, cenderung melecehkan Tuhan. Saya naik diri. Karena saya kemarin tunjuk aja, waktu di Semarang, kita mau FB Semarang kemarin, mau pertemuan doa. Perhatikan saya ke depan dulu. Waktu nyembah, saya sempat nangis. Kenapa? Saya lihat kemah, ada kemah pertemuan, ya, itu kemah bangsa Israel, dan banyak kemah-kemah lain terang. Dan api Tuhan di atas, besar sekali. Seperti tambur naik sampai langit sekali, tinggi. Lalu api itu jalan dari semua bagian. Api itu berjalan, tidak cepat, pelan, tapi menjauh. Saya yang lihat, saya pengen lihat bangsa ini ngikuti api itu, tapi tidak ada yang ngikuti. Tidak ada. Lalu saya tanya sama Tuhan, maksudmu apa Tuhan? Penglihatan ini, Tuhan ngomong apa? Akan terjadi kegelapan. Anak Tuhan, tidak lagi ada api. Sudah tahu, begitu api itu menjauh, itu semua gelap saja. Kamu sama kanan kiri tidak bisa lihat. Kamu tidak akan bisa mengandalkan mentormu lagi, bisa mengandalkan uangmu lagi. Kalau kamu tidak ada api, hilang betul. Apimu cuma kecil, sorry, tadi cas, tanggung jawab sih. Kamu tidak bisa berpegang sama temanmu, tidak kelihatan. Api itu menjauh. Saya lihat, maka saya lihat, kan rombongan orang kadang-kadang ikuti. Ternyata tidak ada. Nah, saya nangis, saya bilang, dan ngomong siapkan, akan terjadi kegelapan. Saya tahu nanti roh Tuhan akan diangkat. Kalau pengangkatan saya kasih tahu saudara, kalau engkau tidak diangkat, tidak ada namanya jamaah. Engkau doa rasanya hampa. Yang ada apa? Iman. Kalau nggak diangkat, mumpung seperti ini serius. Hobimu itu nomor sekian. Bangun, cari kerajaan surga. Ada amin. Kalau kau diizinkan goncangan keuangan, supaya Tuhan tunjukkan. Karena Tuhan tunjukkan, baca ke depan. Tuhan tunjukkan sama siapa? Mulai hari-hari ini, berhala itu banyak. Berhala itu sangat banyak. Apa? Bisnismu jadi berhala. Uangmu bisa jadi berhala. Istrimu bisa jadi berhala. Suamimu bisa jadi berhala, macam-macam. Kita mengasihi, tapi jangan ada melebihkan Tuhan. Tetap Tuhan nomor satu. Yesus nomor satu. Ada amin. Bukan berarti langsung pulang meninggali KB istrimu. Sudah ya, kita berhala. Haleluya, saya nggak ngajari itu. Tetap semua keluarga dikasih, diselamatkan. Tapi ingat, Yesus satu-satunya Tuhan. Setuju kan ya? Jangan ada berhala. Kalau bisnismu lagi digoncang, seperti orang-orang yang BA ke saya bilang, Pak, dulu orderan saya besar, sekarang sepi, saya bilang. Seluruh dunia ngalami sama, jadi nggak usah berlebihan. Kalau kayak termiskin di dunia, setuju? Nanti termiskin di dunia. Kalau susah-susah dewe. Pak, saya ingat tuh, berkat Yusuf juga turun. Anda nggak makan dapat kiriman, begitu orang kemarin tuh. Pengusaha, Pak, saya dapat kiriman beras, mie, gula, minyak, Pak. Saya terima apa enggak? Saya bilang, terima onjok, sombong. Ngomong butuh kok, bahasa Jawa ini, yang ini di luar negeri nggak ngerti. Terima, nggak usah ngomong. Saya dihina, akan gaya. Malah saya bilang, kalau lagi ditindas tuh, terimaan. Ada amin, ucap syukur, setuju? Jangan, saya dicap orang miskin. Enggak. Itu kenapa? Roh sombong, roh tinggi. Ada amin? Ada bilang, Pak, kok saya nggak disumbang? Nah itu jangan, itu kurang ajar, minta ya. Ya, makanya saya bilang, di rumah ada Indomie, super mie, makan sampai melungker sampai mencer, tak apa-apa saja. Yang penting diberkati. Ada amin ya? Natal, wah itu luar biasa. Kirim salad itu akhir zaman cuma kurang banyak saya rasa. Nah, saya ke depan, saya mau tutup. Perhatikan saya ke depan. Jadi Yeremia ngomong begini, saya ke depan dulu. Perhatikan baik-baik. Yeremia ngomong begini, harus ditindas, Nebukadnezar. Itu cara Tuhan. Ternyata di tengah gini kamu tengking, Tuhan segala kebangkrutan pergi, amin. Tapi Tuhan ngomong dengan kebangkrutan engkau cinta aku, mau ngomong apa? Halo, ada amin. Dengan kekurangan engkau sudah doa, imanmu ini iman tidur. Enggak, di sini enggak ada. Luar angkasa. Luar negeri enggak ada. Baik. Yang ada itu yang nanti, ya? Ada amin? Dengan
Dengan corona gini banyak bangsa-bangsa bertobat supaya kembali ke Yesus. Baik. Saya udah ngomong, Tuhan ngomong sama saya, ini terjadi anakku, kenapa? Supaya bangsa kembali padaku. Loh ya mau ngapa? Gereja nggak ada urapan, persekutuan juga nggak ada urapan, rutinitas seperti itu juga bahaya, saudara. Ada amin? Ini saya minta Anda paham. Makanya saya minta Anda paham ini, ditindas ini. Kok, saya mau tutup perhatikan satu hal. Kalau Anda berdoa, caranya berbeda. Dulu sebelum corona dan di tengah corona, cara beda. Mungkin dulu puasamu jarang-jarang, sekarang tambah sering puasa kan nggak ada duit. Baik, itu sih. Ada amin? Tapi puasa kepaksa juga, tidak apa-apa. Kepaksa yang penting latihan. Ada amin? Tapi saya lihat corona begini, pintu nggak bisa masuk. Saya lihat pintu nggak bisa masuk. Kenapa? Tambah gemuk saya. Serius, tempatnya itu orang tengah berjam ini bukan apa soal. Tambah lebar, so. Mungkin karena makmur dan sebagainya, tapi baik itu. Penting dia harus. Nah, satu hal terakhir saya tutup. Belajar memberkati orang lain. Siapa yang setuju? Karena uang sudah tahu ya, sudah kuat masih gini. Kerajaan surga paling penting. Kalau Anda diberkati, belajar nabur ke orang lain. Itu membuat seperti Alkitab mencatat gadis bodoh, beli minyak supaya engkau bisa nyala kembali. Ada amin? Jadi layani orang. Satu firman terakhir, ingat baik-baik saudara. Ya, saya disuruh Tuhan ngomong ini dengan singkat, dengan gampang, nggak usah tinggi-tinggi, yang penting Anda lakukan gitu. Yakobus pasal yang ke sebentar, Yakobus pasal yang ke 4, pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama. Masih bisa streaming? Koreksinya error. Ya wis, puji Tuhan, tenang, ya bagus. Udah nyambung? Tuh, puji Tuhan. Saudara boleh minum teh sana ya. Saya kemarin sempat ngisengin orang, ya, masih kok streaming begini, lagi streaming error, dan ketawa-ketawa. Begitu streaming langsung pura-pura. Hebat anak-anak Tuhan, hebat guys. Saya bilang luar biasa. Itu streaming gitu ya. Kalau nggak streaming kan datang langsung. Streaming begitu kameranya dia langsung. Begitu kamera lewat, pintar berpura-pura membawa. Ya. Jawab sendiri. Yakobus 4 pasal yang pertama. Tapi suara masih bisa direkam. Bisa. Yang penting suara orang. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama. Sudah dapat katakan amin? Nah, saya minta Anda baca semua. Fokus bukan di streaming ya, di firman Tuhan. Nyambung nggak nyambung urusan Tuhan. 1, 2, 3. Baca pelan-pelan supaya Anda sendiri ngerti. Terus. Dari manakah datangnya apa? Sengketa. Banyak sengketa nggak? Banyak. Tanah sengketa banyak nggak? Banyak. Kuburannya sudah jadi sengketa. Sengketa. Terus pertengkaran. Orang kalau ngerti firman pertengkarannya pakai ayat. Percaya saya. Kalau bisa satu rumah itu sama-sama ayat, korban suami istri. Begini firman. Apalagi sama-sama nggak tahu, mungkin pendeta saya nggak lihat YouTube kalau begitu saya untungnya nggak lihat, saya hanya kenal Yesus. Kemarin orang dulu sekali, beberapa bulan lalu masih corona masih muncul pertama kali. Orang WA saya nama-nama pendeta yang meninggal. Ini meninggal. Saya nggak baca. Pendeta cuma bilang, Pak kenal pendeta ini, saya bilang, saya nggak kenal pendeta siapapun, hanya kenal Yesus. Stop. Enak, saudara. Makanya kalau saya akan kenal pendeta, bingung ajarannya bingung. Satu aja Yesus, setuju apa kan? Ke gereja tetap loh, jangan nanti usah kenal pendeta pas gereja, jangan tetap ke gereja. Karena nanti kan dari mana asalnya sengketa. Di persekutuan pun, kalau duduk itu saya lihat di blessing dimanapun ya, kalau banyak orang duduk pun bisa jadi sengketa karena duduk. Karena tempat duduk jadi sengketa, saudara. Iki duduk, tasku tak taruh sini kok diserobot, sengketa. Kerajaan surga bisa hilang, ya apa enggak? Iki gak tahu waktu, minta depan, habis depan. Kadang-kadang saya juga kalau persekutuan blessing ya, ada yang sampai WA. Saya minta kursi di depan.
Saya akan datang segera. Didudui orang lain. Saya tahu, ngambek. Saya bilang, kok saya datang? Jadi Kak Trimo cuma ngambekan karena kursi, mati neraka semua. Ngerti katakan amin? Sudah katakan. Ada amin? Nggak usah sekarang. Ya, yang kedua, nah, hamba Tuhan juga semua pelayan full timer jangan tengkar karena supermi. Itu juga karena umpama. Ada amin? Jangan tengkar karena TP tahu, TP 3 yang makan 4 itu bingung. Ini gimana baginya? Itu sudah mengganggu urap. Ngerti katakan amin? Ya, sini nggak ada kok baik-baik. Ikan pindang cuma satu yang makan 5. Ini apa lagi? Kadang-kadang anak baru berpikir kamu saja. Kamu makan apa? Nasi putih aja. Nasi putih kan, tapi habis itu dongkol. Tuhan, aku dianiaya. Itu nggak bisa. Nah, pertengkaran. Baca lanjut. Perhatikan baik-baik. Lalu ayat yang terakhir ya, kita ayat yang kedua. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang keras. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak mendapatkan memperolehnya. Terus, lalu kamu garis bawah dulu. Kamu iri. Baca ke depan. Bisa nggak kita pelayanan tambah iri hati? Sangat bisa. Oh, dia kok diberkati aku enggak? Sangat bisa. Iri hati. Makanya sebelum masuk surga, beres ke iri hati. Itu katakan dosa iri sama orang. Ya, nah lihat ke depan. Dikatakan begini. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu perhatikan tidak mencapai apa? Destiny, tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu apa? Tapi ada satu hal, ayat yang berikutnya 3. Semua baca 1, 2, 3. Saya minta musik. Semua baca pelan-pelan. Karena garis bawah kamu salah berdoa. Jadi lihat saya ke depan. Doa itu bisa salah. Kenapa? Untuk memuaskan hawa. Maka saya bilang doa. Tuhan ngomong sama saya pagi ini, ngomong soal doa. Kamu cek kembali doa. Kalau bukan nama Tuhan dipermuliakan, jangan buang jauh-jauh dari hati. Tapi Tuhan, aku mau ini, bangun perusahaan ini, bangun bisnis ini. Namamu dipermuliakan apa enggak? Tanya Allah. Kalau Tuhan mau mencoba, Pak saya enggak peka tapi tidak damai. Jangan coba-coba. Pelayanan Anda membuka hanya karena niru orang, tidak bisa. Penting Anda kerjakan panggilan pribadimu. Mau usah bangun pelayanan, kerjakan aja panggilan pribadimu dengan setia. Yang penting jiwa bertobat. Ada amin? Setiap orang berbagi beda-beda. Di tempat ini kita diberkati pinjam dengan tempat ini diberkati begini. Ini dengan urapan yang mereka punya urapan bisnis. Ada yang tidak ada urapan bisnisnya. Jangan coba-coba bisnis, ancur. Sesuai dengan anointing. Anda punya urapan penginjil, jangan coba-coba jadi gembala. Ada amin? Lakukan sesuai porsi. Ya, Anda punya bel-bel perhatikan saya teman. Karunia dan talenta berbeda. Saya bilang Anda catat baik-baik. Kalau kayak Denny begini talenta, suara, talenta itu bukan karunia. Karunia itu sesuatu yang kamu tidak sanggup tapi diberikan padamu. Talenta itu sejak lahir. Contoh, suaramu bagus. Apalagi saya nggak tahu banyak lah. Tapi kalau talenta ini perlu ditunggangi kuasa Roh Kudus, itu yang paling penting, dikuasai Tuhan, baru nama Tuhan dipermuliakan. Ada yang suara bagus belum tentu nama Tuhan dipermuliakan ya. Tapi kalau karunia ini sesuatu yang kamu tidak sanggup diberikan. Contoh bahasa roh. Itu bukan disekolahkan, nggak ada. Ada cek belajar bahasa roh, cara terima bahasa roh gimana? Ngomong ini ping sewu, enggak bisa. Ini 1000 itu namanya otak asli. Iman itu karunia. Ada amin? Nah, kalau Anda ngomong kerja keras, Anda ngomong begini. Oh kita sukses karena kerja keras. Di dalam Yesus kerja keras tanpa iman tidak bisa. Yesus pasti ada iman. Kenapa? Suatu saat bisa roboh semua. Yang ada adalah iman. Yang tadi bisnisnya sukses besar, bisa roboh tanpa omset. Di situ iman akan kelihatan. Ada amin?
Makanya Tuhan di tempat ini sukacita saja. Gak usah sengketa. Itu kalau mau Pak saya hanya bisa makan ikan Pak, itu pun mancing di kali ya, sukacita. Ada amin. Kalau Tuhan izinkan. Makanya saya bilang dalam nama Yesus, kayak kemarin kita mau ke Jogja itu sama-sama tidak damai di kamar hotel itu kok ada tidak damai sejahtera, kita hilang. Saya tanya sama Tuhan, kami pulang jam berapa? Karena kemarin dari Semarang Tuhan ngomong, Semarang Purwokerto, orang ngomong jangan lewat jalan ini, cegatan banyak. Nanti suruh putar balik Pak. Saya bilang, kalau Tuhan yang suruh, jalan. Dan Tuhan ngomong jam 9 kamu harus pergi. Oke Tuhan. Lewat mana Tuhan? Nah, justru lewat jalan yang ramai cegatan kamu. Lewat jalan itu. Oke, berarti Pak suruh balik ya wes. Tuhan ngomong, aku yang buka. Yang tahu, nggak ada. Makanya Anda ngalami toh, ngomong-ngomong. Pak, bilang lagi. Ada amin. Pak, boleh nggak Pak Yeremia saya liburan? Kalau Tuhan izinkan, lewat. Setuju nggak tangan? Ya, lalu kemarin kan dari Purwokerto ke Jogja, kan ada di jalan tuh mobil kotak begitu Pak. Apa ini? Wah, mereka ini hambatan juga termasuk pekerja keras, dongkrak perlu hambatan begitu. Ternyata apa? Baut ban itu apa ucul, baut ban kanan kiri ya, kanan kiri. Kita kaget hanya diputar tangan, langsung kita bahasa Jermannya seperti. Ada Jerman bahasa seperti ini. Diseroti. Begitu diseroti sudah, damai itu muncul. Oh berarti yang tadi di hotel, makanya nek pekasan itu tahu masih ngerti. Kok Tuhan kok gak damai? Doa apa Tuhan? Ojo perasaan tok mau diserempet aku tahu. Berarti katakan halo. Itu namanya Tuhan. Kenapa? Amin. Nanti saya rasa kakak akan bikin salah satu loyang dan dia mendengar. Meskipun dia ngomong uang ini sudah habis deh. Oh iya, iman. Nanti dia pintar sekarang. Bikin loyangnya kosong. Iman, sangat iman, makan dengan iman. Mengajar. Makasih Tuhan dalam nama Yesus. Dan di rumah pun, ayo, Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, bukan mati. Allah yang hidup. Tepuk tangan bagi Yesus. Bersukacita. Mari kami berdiri sama-sama. Sekali lagi saya minta Anda angkat kedua tanganmu, tutup mata semua. Siapa yang percaya api Tuhan turun, menyambar habis air itu. Angkat kedua tanganmu. Menyambar habis segala pergumulan keuanganmu. Kalau Tuhan ngomong A jadi A, percaya itu. Tutup mata semua, angkat kedua tanganmu. Kalau Anda kurang iman, mintalah sama Tuhan. Mintalah sama Tuhan. Tutup mata semua. Sedih hanaru. Bahasa roh yang punya kata bahasa roh. Yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Turi kita kana suku takala. Terus. Bahasa roh lebih keras di rumah pun. Kalau Anda sudah punya kata bahasa roh. Bahasa roh yang belum punya kata bahasa roh yang di luar katakan haleluya puji Tuhan. Di tengah kantormu kerja. Angkat hatimu. Kalau Anda malu, angkat tanganmu di kantor. Angkat hatimu. Jangan tepuk tangan. Darah nama Yesus lepas. Dong anak-anak lepas. Dewasa lagi diuji. Boleh bila hanasu. Bila batasi kira nama kemanakah aku dapat pergi? Supaya tahu lebih keras. Menjadi